Ibu akan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen. Hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ya, kenapa? Kenapa Mila tidak masuk? Sakit ya. Baik. Mila saja yang tidak masuk kan? Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membahas materi kita hari ini, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi dan jaringan pada tumbuhan. Ada yang masih ingat apa itu fungsi dan jaringan pada tumbuhan? Ya, benar sekali. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, tubuh kita manusia melakukan gerak. Yang pertama, sistem gerak pada manusia itu meliputi rangka atau tulang, kemudian sendi, kemudian otot. Nah, ada yang sudah tahu apa itu fungsi dari rangka atau tulang? Yang pertama, fungsi rangka atau tulang itu yang pertama sebagai alat gerak pasif. Nah, kenapa disebut sebagai alat gerak pasif? Karena dia tidak bisa bergerak sendiri jika tidak digerakkan oleh otot. Nanti kita akan bahas pada materi otot. Kemudian yang kedua, pembentuk dan penegak tubuh. Kemudian yang ketiga, tempat melekatnya otot. Kemudian sebagai tempat pelindung tubuh. Nah, yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Kemudian di sini Ibu akan membahas susunan rangka atau tulang. Ada yang sudah tahu apa itu susunan rangka atau tulang? Ayo, siapa yang sudah tahu? Oke, betul sekali. Yang pertama, pengelompokan rangka atau tulang, cartilago, kemudian osteon. Nah, dari kedua tulang ini, cartilago itu tulang rawan, kemudian osteon itu tulang keras. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang susunan rangka atau tulang. Susunan rangka atau tulang itu yang pertama, rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, di sini contoh-contoh dari susunan tulang rangka. Tengkorak yang tadi ini rangka tulang tengkorak. Yang kedua, ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga, tulang dada dan tulang rusuk. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ya, oke. Untuk tulang selanjutnya sudah jelas ya kalau untuk materi tulang. Kemudian saya akan membahas tentang persendian atau sendi. Nah, persendian ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Ada yang tahu itu apa sendi mati? Ya, betul sekali. Sendi mati itu sendi yang tidak mungkin digerakkan. Contohnya tulang tengkorak. Kemudian yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku itu gerakannya terbatas. Contohnya sendi antar tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian sendi gerak. Sendi gerak ini terjadi banyak sekali gerakannya. Contohnya sendi pada tulang lengan kita, kemudian sendi pada otot kita, dan masih banyak lagi ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, nanti kita akan bahas dengan berdiskusi, dengan berkelompok. Setelah Ibu memberikan penjelasan ini, kemudian Ibu akan bahas tentang sistem gerak otot. Otot merupakan sistem gerak yang menggerakkan tulang. Nah, di sini Ibu akan membahas jenis-jenis otot. Tapi terlebih dahulu kita pahami cara kerja otot. Cara kerja otot itu ada 2, sadar dan tidak sadar. Cara kerja otot itu terjadi antara sadar dan tidak sadar. Nah, jenis-jenis otot ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama,
otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalau otot polos, contohnya itu pada dinding usus dan dinding rahim. Dia terjadi secara tidak sadar. Nah, kalau otot lurik, contohnya otot yang melekat pada tulang. Seperti ibu contohkan tadi, dia otot pada lengan, paha, dan masih banyak lagi. Dia terjadi secara sadar dan cepat. Nah, kalau otot jantung itu karena dia jantung, jadi terdapat pada jantung. Pada otot jantung, terjadinya pergerakannya itu tidak sadar dan lambat. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, untuk memperjelas materi ini, kita akan melakukan diskusi per kelompok. Untuk diskusi per kelompoknya, berhitung dari 1 sampai 5. Nah, sesuaikan yang nomor 1 nanti berkawan atau berkelompok dengan yang nomor 1 dan seterusnya sampai nomor 5. Udah paham? Ya, baik. Kalau sudah paham, nanti ibu akan memberikan materi tentang fungsi dan sistem gerak pada rangka ini. Nah, nanti kalian akan maju satu-satu untuk mengambil materinya yang sudah ibu bagi permasalahannya. Nanti kalian akan mengambil materi ini dan ketua kelompoknya akan mengarahkan cara kerja atau bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ibu kasih ini. Oke, baiklah. Kalau sudah diambil, ibu akan membahas tentang fungsi-fungsi rangka ini. Untuk minggu depannya kita bahas lagi, kita ulang lagi, atau kita review lagi. Nah, untuk selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan supaya paham mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, sudah paham semua. Nah, untuk minggu ini mungkin ibu hanya menyampaikan materi tentang sistem gerak pada manusia. Untuk gangguan sistem geraknya, ibu akan bahas di minggu depan sambil kita membahas materi sistem gerak ini. Karena waktunya tidak cukup, kita akan membahasnya di minggu depan. Baiklah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas perorangan untuk membuat rangkuman tentang sistem atau gangguan pada sistem gerak. Oke, dan akan dibahas di minggu depan. Masih ada pertanyaan? Oke, baik. Untuk tugas kelompoknya dikerjakan per kelompoknya sesuai nomor. Iya, betul sekali. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, minggu depan kita kumpulkan tugas kelompoknya. Dan selanjutnya kita akan bahas di minggu depan tentang tugas kelompoknya dan gangguan-gangguan pada sistem rangka atau gerak pada manusia. Oke, sekian untuk saat ini ibu selesaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin akan kita bahas di minggu depan atau kita pelajari di minggu depan. Oke, sekian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.